Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi manusia dan alam semesta. Perkenalkan, nama saya Selvi Dujianti, NIM 037. Materi pertama saya akan menjelaskan hakikat kebenaran. Untuk memahami mengapa berbagai disiplin ilmu dan teknologi tidak sepenuhnya mampu memahami misteri keberadaan alam semesta dan tidak lagi sepenuhnya dapat menjelaskan dan memecahkan berbagai permasalahan dunia saat ini, maka perlu kita renungkan terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh F. Schumers sebagai 4 kebenaran besar. Yang pertama, kebenaran hakikat tentang eksistensi dunia atau alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat tos yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran tentang cara belajar tentang dunia. Yang terakhir, yang dimaksud dengan hidup di dunia. Hakikat eksistensi dunia atau alam semesta. Ada kecenderungan yang disodorkan oleh saintisme modern, yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai materialistik, mekanistik, dan deterministik, yang memandang dunia fisik atau dunia materi sebagai satu-satunya keberadaan yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Namun, Schumacher telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan tentang eksistensi alam semesta sebagai berikut. Yang pertama, benda dapat ditulis P. Yang kedua, tumbuhan dapat ditulis P ditambah X. Yang ketiga, hewan dapat ditulis P ditambah X tambah Y. Dan yang terakhir, manusia dapat ditulis P ditambah X ditambah Y ditambah Z. Saya Khalifatul Afwah, NIM 055. Hakikat manusia. Kecenderungan memahami hakikat manusia secara sepotong-sepotong ini sangat jelas terasa bila melihat perkembangan dan aliran dalam psikologi, khususnya menyangkut konsepsi-konsepsi psikologi tentang manusia. MC David dan Harari dalam Jalaluddin Rahmat 2001 mengelompokkan 4 teori psikologi dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia. Yang pertama, psikoanalis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homo volensi. Yang kedua, kognitif yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapien. Yang ketiga, behaviorisme yang menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Kemudian yang keempat, humanisme yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau homo ludens. Hakikat otak atau brain dan kecerdasan atau inteligensi. Otak merupakan tubuh yang paling kompleks. Otak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Antara lain, memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan bebas, menyimpan ingatan, memungkinkan memiliki perasaan, menjembatani kehidupan spiritual dengan kehidupan materi atau fisik. Kemampuan perabaan, persentuhan, penglihatan, penciuman, berbahasa, mengendalikan berbagai organ tubuh dan sebagainya. Spiritualitas berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya, para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual atau IQ. Dengan kecerdasan ini, manusia dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Yang kedua, meskipun manusia mempunyai banyak kecerdasan, pada hakikatnya semua kecerdasan itu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu
kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Kemudian yang ketiga jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan SQ sebagai pondasinya. Kemudian yang keempat, etika adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam. Hakikat pikiran atau mind dan kesadaran atau consciousness. Persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah informasi dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan respons. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang didasari setiap saat. Lapisan pradasar sering disebut memori atau ingatan yang tersedia menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak disadari pada saat pengalaman tersebut terjadi. Dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha. Lapisan tidak sadar yang merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia menyimpan semua dorongan insting primitif serta emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan atau secara tidak disadari telah didorong ke dalam lapisan yang paling dalam pikiran manusia. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM E2B01065. Di sini saya akan membahas tentang materi selanjutnya. Menurut Krishna, kesadaran manusia terbagi menjadi 5 tingkat atau lapisan. Yang pertama yaitu lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Yang kedua yaitu lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernapasan. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka napas akan lebih cepat, dan sebaliknya, jika pikiran tenang, maka napas kita juga akan tenang. Karena seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran kita. Yang keempat yaitu lapisan inteligensia atau bukan intelek, yaitu menyangkut kesadaran hati nurani atau budi pekerti. Lapisan ini yang menyebabkan manusia menjadi bijak. Yang terakhir yaitu lapisan kesadaran murni atau kesadaran transendental, merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Selanjutnya yaitu alam semesta sebagai salah satu kesatuan sistem. Alam semesta beserta seluruh isinya sebenarnya merupakan satu kesatuan sistem. Menurut Jogianto, sistem memiliki beberapa ciri atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai komponen-komponen. Yang kedua, ada batas suatu sistem. Yang ketiga, ada lingkungan luar sistem. Yang keempat, ada penghubung. Yang kelima, ada masukan, proses, dan keluaran. Yang terakhir yaitu ada sasaran atau tujuan. Yang terakhir yaitu spiritualitas dan etika. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualitas, padahal keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilih-pilih. Pemahaman tentang etika yang terpisah dari spiritualitas ini sangat keliru. Dengan pemisahan pemahaman seperti ini, bisa saja seseorang yang telah mempelajari teori-teori etika dan telah berkali-kali mengikuti kode etik, tetapi belum menjamin bahwa perilakunya bersifat etis selama kecerdasan spiritualnya masih rendah. Sebaliknya,
Orang yang mempunyai spiritual tinggi sudah pasti mempunyai perilaku etis yang tinggi pula. Sejatinya, setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan atau kesadaran spiritual. Bila kesadaran spiritualnya telah tercapai, maka kesadaran etis pun akan tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.